pujian dan penyembahan sore hari ini penuh sukacita. Amin. Saya percaya semua yang ada di tempat ini terima kemenangan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu lalu, ini tisunya habis, bisa ditukar. Kalau minggu lalu kita belajar ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia curahkan Roh Kudus-Nya. Dan ketika Roh Kudus-Nya dicurahkan, Dia memberikan kita roh yang baru. Untuk apa? Melihat. Untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan di dalam kesempitan. Ya. Untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan di dalam kesempitan. Dan kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan urapan untuk melihat segala macam peluang, segala cara sudut pandang kita disesuaikan dengan Roh Kudus, maka mujizat Tuhan terjadi, maka berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Nah, sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit di atas bangkit, Dia naik ke surga, Dia tidak hanya memberikan kita urapan untuk melihat, Dia tidak akan memberikan kita roh yang baru hanya untuk melihat, tetapi sore hari ini Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang baru supaya hidup kita berkenan. Sama-sama katakan, berkenan. Ini yang sering kali kita belajar, sering kali kita dengar istilah, jadi orang itu harus berkenan. Jadi orang itu harus berkenan. Karena apa Bapak Ibu? Ketika orang itu berkenan, hidupnya sampai akhir zaman, Tuhan Yesus pelihara, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus jagai. Hidupnya tiap hari mengalami apa? Kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Minggu lalu kita belajar ada urapan untuk melihat, ya, bagaimana kita bisa melihat di dalam segala kesulitan, di dalam setiap masalah. Ada urapan, ada Roh Kudus yang menuntun kita melihat. Ada celah, ada kemenangan. Hari ini Roh Kudus akan memberikan kita roh yang baru untuk hidup berkenan. Apa sih hidup berkenan? Kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tolong LCD persiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya. Jangan ada yang kelewatan supaya jadi berkat buat jemaat. Yohanes 4 ayat yang ke-23 dikatakan di situ, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang apa? Benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan saatnya datang. Dijawab lagi, sekarang sudah saatnya. Bahwa apa? Penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, itu dikehendaki oleh siapa? Bapa. Berarti Tuhan itu senang dengan orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Minggu lalu poin yang terakhir, merendahkan diri, berdoa, dan yang terakhir apa? Cari wajah Tuhan. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran pasti hidupnya selalu mencari wajah Tuhan. Tuhan juga lagi nyari orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan cari, kita cari. Otomatis apa Bapak Ibu? Ketemunya lebih cepat. Dari satu sisi Tuhan cari. Di satu sisi kita juga cari Tuhan. Coba kalau kita nyari tapi Tuhan gak nyari kita, betul kan? Saya gambarkan minggu lalu ketika ada seorang pasangan, saya mendekati seorang wanita. Wanita itu respon, cepat jadian apa enggak Bapak Ibu? Cepat jadian. Kalau saya cari yang perempuan enggak buka hati, jadiannya lama apa enggak Bapak Ibu? Belum tentu jadian. Sore hari ini Bapak Ibu, Tuhan itu berkenan akan orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kapan waktunya? Sekarang. Bapak Ibu, orang yang ingin menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak gampang. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi kehidupannya
mulutnya, hatinya, perbuatannya itu satu. Perbuatannya sama, mulutnya sama, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang kalau hidup tidak dalam tekanan, orang kalau tidak hidup dalam salib Tuhan, orang kalau hidup dalam zona aman, tidak mungkin mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul apa betul? Pergi gereja aja belum tentu mau kok. Apalagi disuruh menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul apa betul Bapak Ibu? Tetapi orang yang hidupnya sedang dalam pergumulan, orang yang hidupnya sekarang sedang dalam persoalan, orang yang hidupnya sekarang orang bilang sedang telur di atas telur, nah itu nggak ngantuk kan, telur di ujung tanduk, itu orang itu akan betul-betul cari Tuhan. Jadi bersyukurlah kita kalau sore hari ini hidup kita sedang mengalami himpitan, sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami tekanan. Ketika kita berseru dengan roh dan kebenaran, hidup kita nggak neko-neko, Tuhan dengan segera akan menjawabmu. Amin. Tuhan hari ini nggak hanya cari Bapak Ibu, tapi dia sedang meneliti setiap hati. Di sini dikatakan, Bapak menghendaki penyembah yang demikian. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu seeking. Seeking sama search itu beda Bapak Ibu. Ya, yang di sini yang ngerti bahasa Inggris, entah di mana Bu Ripa sore hari ini. Kalau search ya, itu ketemu ya udah, saya cari Levino. Oh, ketemu. Tapi ketika seek itu dia lihat sampai ke dalam hati. Dia betul-betul tahu, dia selidiki dalam hati. Hari ini manusia mungkin tidak bisa melihat hatimu, tapi Tuhan bisa melihat hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita, kalau mulut kita, kalau perbuatan kita satu, hanya tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Hanya tujuannya hidup benar. Itu Tuhan sedang cari orang-orang yang demikian. Gampang Bapak Ibu kayak gitu? Gampang hidup seperti itu Bapak Ibu? Gak gampang. Betul ya? Orang itu kadang mulutnya bilang A, hatinya B. Orang itu kadang mulutnya itu bilang A, perbuatannya bilang B. Tapi Tuhan janjikan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mulut, hati, perbuatan kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kita ngomong sama Tuhan A. Kita ngomong sama Tuhan aku mau hidup benar, kita hidup benar. Itu Tuhan Yesus akan berkenan. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Tuhan sore hari ini mau janji sama kita Bapak Ibu. Ya. Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Ya, baca baik-baik, saya pelan-pelan ya. Saya baca mulai ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang apa? Air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu, aku mau mentahirkan kamu. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan apa Bapak Ibu? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ngapain? Lompat ya, ayat 33 ya. Ayat 33 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu. Kapan itu? Pada hari Tuhan berkenan. Pada hari Tuhan lagi seneng sama kita. Dia akan apa? Aku akan membuat kota-kotamu didiami lagi. Reruntuhan-reruntuhanmu akan apa? Dibangun kembali. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup berkenan, kalau Tuhan hari ini dia bilang, aku senang akan engkau hari ini. Hari ini aku akan berkenan dalam kehidupanmu. Seperti Daud kan, siapa orang yang dia berkenan? Aku berkenan kepada kehidupan Daud. Mulai hari ini Bapak Ibu, jangan takut. Apa yang menjadi reruntuhan-reruntuhan di dalam kehidupanmu? Pekerjaanmu. Saya enggak bicara pekerjaan dulu. Ketika hari ini mungkin rohmu sedang hancur. Rohanimu sedang mati. Hatimu sedang hancur, hatimu sedang kotor, pekerjaanmu sedang hancur, rumah tanggamu sedang hancur, sekolahmu sedang hancur, apapun dalam hidupmu saat ini sedang hancur. Hari ini Tuhan janji, mulai hari ini Tuhan akan bangun kembali. Ada amin Bapak Ibu? Amin.
Kalau Tuhan berkenan atas kehidupan kita, kalau Tuhan bilang aku senang kepada kamu hari ini, Bapak Ibu gak usah takut. Sampai nanti kita tutup mata, sampai nanti kita buka kembali mata di sorga, kita akan melihat Tuhan dalam segala hal menyertai kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Jadi sore hari ini kita butuh yang namanya Tuhan tuh berkenan dalam kehidupan kita. Mau berkenan Bapak Ibu? Susah loh. Susah loh. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi sore hari ini kita usaha bagaimanapun caranya, gak akan bisa kita hidup berkenan. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa. Tapi ada kabar bagus sore hari ini. Ketika Roh Kudus, Roh itu memperbaharui hatimu. Tadi pagi firman Tuhan katakan apa? Barang siapa hidup di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Kalau sore hari ini Roh Kudus menjamah hidupmu, Roh Kudus memberikan roh yang baru dalam hidupmu, di dalam hatimu, maka engkau akan hidup apa? Berkenan. Gak percaya? Kita buka 1 Samuel 16, kita buka dulu Matius 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat yang ke-17. Ini saya baru buka-buka saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga. Dikatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang dahsyat luar biasa. Tetap butuh hidup berkenan Bapak Ibu. Ya. Tuhan kasih contoh, Tuhan pun juga butuh hidup berkenan. Kapan Tuhan Yesus hidup berkenan? Ketika dia apa? Sudah selesai di baptis. Burung merpati turun, dia katakan inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kita butuh Roh Kudus. Tuhan Yesus pun dia menggambarkan waktu dia hidup di bumi, dia butuh Roh Kudus Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus ada melalui lambang burung merpati itu, dikatakan inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Lihat selama 3,5 tahun pelayanannya, sampai dia mati pun, biar dia boleh mati, biar dia boleh pikul salib, biar dia boleh mengalami sakit, tetapi ujungnya dia bawa kemenangan. Mau terima kemenangan Bapak Ibu? Hidup berkenan. Sore hari ini katakan Roh Kudus, buatlah hidupku berkenan. Roh Kudus, tuntunlah hidupku berkenan. Raja Daud ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Kemudian dikatakan di situ, cepat ya, ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman apa? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Maka Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, apa? Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kemudian ayat selanjutnya apa? Lalu undurlah roh Tuhan atas Saul. Ya kan? Pasal 17, pasal ayat yang ke-14. Lalu apa? Mundur roh Tuhan daripada Saul. Bapak Ibu, ceritanya Daud. Ada pemilihan sayembara raja. Anaknya Isai ada banyak. Dimunculkan satu persatu. Daud belum diurapi ya Bapak Ibu. Daud belum diurapi. Dimunculkan satu, anak pertama badan gagah perkasa. Bukan Tuhan bilang. Anak kedua, bukan. Sampai anak yang -1, Tuhan bilang tetap bukan dia. Kasihan Daud ini terkucilkan Bapak Ibu. Daud ini seperti orang miskin Bapak Ibu. Gak dianggap di saudaranya. Bahkan gak dianggap sama papanya sendiri. Betul apa betul? Tetapi, ya kan, Tuhan itu tahu isi hati. Tuhan tahu Daud ini hatinya baik. Tuhan tahu Daud ini bisa dipakai. Belum diurapi Bapak Ibu. Tuhan tahu Daud ini orangnya nanti tulus. Bisa bawa hal yang baik buat kemuliaan nama Tuhan. Ketika waktu itu dipanggil semua tidak ada, muncullah Daud. Ini tinggal satu, gak bisa perang, gak pakai baju perang.
mukanya kemerah-merahan, imut, lucu. Tuhan katakan, inilah dia. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jangan berkata gini, saya enggak butuh Roh Kudus, hati saya sudah baik kok. Betul kan? Banyak orang berkata seperti itu. Itu lihat orang di sana, biar enggak penuh Roh Kudus, hatinya baik-baik kok. Daud yang hatinya baik loh Bapak Ibu. Betul ya? Daud hatinya baik. Tetapi sebaik-baiknya orang hari ini, atau semiskin-miskinnya orang seperti Daud sore hari ini, dia tetap butuh yang namanya Roh Kudus yang baru menjamah dalam kehidupannya. Baru setelah dia diurapi, baru muncullah ayat, mulai sejak hari itu sampai seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas kehidupan Daud. Daud kemana-mana perang menang, Daud kemana-mana perang menang. Karena apa? Disertai Roh Kudus. Jadi sore hari ini Bapak Ibu jangan bilang saya enggak mau fanatik ikut Tuhan. Saya enggak mau hidup terlalu over ikut Tuhan. Cukuplah datang gereja. Enggak, sore hari ini punya mindset yang baru. Saya butuh Roh Kudus menyertai kehidupan saya. Ketika saya hidup berkenan sampai masa tua, sampai saya tutup mata, sampai nanti saya buka mata di surga, Tuhan Yesus menyertai kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Mulai hari ini jangan bilang, oh saya sudah baik. Baik itu ada ukurannya. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, itu ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau berkenan sore hari ini Bapak Ibu? Nah sore hari ini kita mau belajar. Tuhan itu berkenan kepada siapa? Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Roh Kudus itu bisa menjamah. Orang-orang hidupnya bisa berkenan kepada yang gimana? Kita mau lihat yang pertama, ya, Roh Kudus akan menjamah orang. Roh Kudus akan memberikan roh yang baru supaya orang itu berkenan kepada siapa? Orang yang hatinya terbuka. Katakan hatinya apa? Terbuka. Kita buka Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Ketika hati kita menutup, ketika hati kita menolak, Roh Kudus gak akan masuk. Hidup kita gak akan pernah berkenan. Karena kuncinya kalau mau hidup berkenan ada Roh Kudus di situ. Roh Kudus tinggal menuntun kita. Nah ya, Matius pasal yang ke-13 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di mana? Jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Kemudian benih itu tumbuh tapi karena tanahnya tipis. Ayat yang keenam, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan apa? Menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu apa? Berbuah. Ada berapa? 100 kali lipat. Ada berapa? 60 kali lipat. Ada berapa? 30 kali lipat. Roh Kudus hanya bisa menjamah. Roh Kudus hanya bisa tinggal di dalam hati orang-orang yang terbuka. Kuncinya sore hari ini Bapak Ibu, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, itu kita bisa lalui. Ada jalan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tetapi melalui apa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal menuntun kita. Yang pertama, kalau hati orang itu tertutup, tidak akan bisa Roh Kudus masuk. Mbok doa no, siapapun, pakai cara apapun, tidak akan bisa. Dikatakan yang pertama tadi, ketika benih itu ditabur, diumpamakan seperti ini. Firman ditabur, firman diberitakan, jatuh di hati apa? Ayat yang keempat tadi, jatuh ke dalam tanah hati yang di pinggir jalan. Orang di pinggir jalan itu Bapak Ibu kalau lihat orang di pinggir jalan itu lihat apa? Kayak sepintas lalu. Firman diberitakan, masuk telinga kiri, terus keluar lagi ikut telinga kiri Bapak Ibu. Kenapa? Mendal di dalam, masih mending masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berarti masih sempat masuk di sini Bapak Ibu. Tapi kalau orang, kalau seperti di pinggir jalan, firman Tuhan dianggap lalu.
Alah khotbah apa sih? Panas bokong. Aduh siapa sih yang khotbah? Betul apa betul? Aduh khotbahnya itu terus. Aduh khotbahnya nggak lucu. Ini zaman akhir Bapak Ibu. Kita nggak main-main. Ketika firman Tuhan ditaburkan, hati yang terbuka, dia akan melihat perkenanan Tuhan. Tapi kalau engkau anggap seperti di pinggir jalan, kau anggap firman Tuhan itu seperti angin lalu, iya kan? Siapa yang biasanya menganggap seperti angin lalu? Orang yang merasa mampu, orang kaya. Orang kaya nggak semuanya jelek Bapak Ibu, tapi kebanyakan, rata-rata, khotbah apa sih? Duit iki lho duit. Betul apa betul? Sakit, gak usah ngel-ngel didoakno. Mon Elizabeth, sekarang pergi Mon Elizabeth. Susah apa enggak Bapak Ibu? Susah. Orang sekarang malah takut ke rumah sakit. Betul apa betul? Jangan anggap firman Tuhan itu seperti firman yang sambil lalu. Siapapun yang menyampaikan. Ketika kita anggap firman Tuhan, kita sempoyongan gini, saya tidur. Lihat kanan kirinya kalau ada yang tidur gitu. Aduh ngomong apa sih ini? Seperti firman Tuhan seperti pinggir jalan. Tapi kalau ndelok film Korea, gak ada ya. Kalau ndelok film Korea, 16 season. Sorry, 1 season 16 seri. Dari malam sampai pagi gak ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Kalau nonton YouTube, apalagi udah politik Bapak Ibu, diterusin. Iki ana berita apa maneh. Betul apa betul? Jangan dianggap sambil lalu Bapak Ibu firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi, firman Tuhan jatuh ke dalam tanah hati yang apa? Berbatu-batu. Pernah lihat gelas dikasih batu-batu banyak diisi air. Bisa langsung penuh Bapak Ibu? Pasti air itu mesti melalui apa? Celah. Apa ini? Seringkali kita dengar firman Tuhan, kita memberikan penolakan. Gak masuk di pikiran. Kalau sudah sesuai Alkitab, kita masih bilang gak masuk di pikiran, itu berarti tanah hati kita berbatu-batu. Hati kita mungkin sedang tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh dunia, tertutup oleh persoalan, tertutup mungkin oleh kekecewaan. Firman Tuhan tidak bisa masuk Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sadar waktu dengar firman Tuhan, oh iya ya, benar ya. Oh iya ya, benar ya. Tetapi dikatakan apa? Lalu benih itu pun tumbuh, tapi karena tanahnya tipis. Ketika ada persoalan lagi, ketika ada masalah lagi, ketika ada mungkin gangguan lagi, ada WA masuk. Dikatakan ayat yang ke-6, maka apa ayat yang ke-6? Layulah ia, jadi kering. Kalau kering bisa berbuah apa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa berbuah. Hati kita yang mana? Mungkin hati kita tutup. Sing khotbah iki pasti delokon. Khotbah yang kok nyinggung aku lagi. Delon, mari gini ngomong perpuluhan, betul. Gelem tanggal 20, listrik. Kalau masih gitu masih enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini masih tanah hati yang kedua. Apa maneh mari gini, listrik. Iki biasa, khotbah perpuluhan. Iki biasa, khotbah ragi. Iki biasa, khotbah. Hati ini tertutup. Tegur dosa mari gini, lihat toh, tegur dosa. Tegur dosa mari gini. Aku tak turu ae. Bapak Ibu, mungkin kita sadar sebentar. Tapi kalau ketika kita izinkan itu masih tetap tertutup hati, satu saat akan layu. Dia enggak akan bisa tumbuh dan tidak bisa berbuah. Tuhan bilang kalau tidak berbuah diapain? Potong. Yang parah ini yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tadi kan masih jatuh di tempat berbatu. Ini semak duri. Kalau di dalamnya ada duri, kita masukkan tangan kita berarti ada perlawanan. Ya, saya kasih contoh. Tanggal 20 bayar listrik. Pasti gini, khotbah duit lagi toh. Kalau mungkin hanya sekedar sudah aku enggak mampu Tuhan, ya sudah, aku imanku belum sampai seperti itu mungkin masih berbatu-batu lah, ya kan? Atau mungkin saya bilang, siapa ayo tolong song leader, ya kan? Ayo siapa tolong pimpin komsel, gitu kan ya. Kalau memang kau mungkin, belum waktunya. Itu mungkin kalau memang Tuhan, kita yang mengeraskan hati, itu dia seperti berbatu-batu. Tapi kalau ada
Yang dikatakan semak berduri. Iya kan? Aduh, ini khotbah apa lagi? Ini mau bayar listrik. Nanti muncul bahasa begini. Banyak Bapak Ibu. Iki gereja golek duit tok. Banyak enggak di sini Bapak Ibu? Di sini semua jemaatnya diberkati Tuhan semua. Di sana. Di luar pulau Bapak Ibu. Iki gereja omongane duit tok. Apa? Karena duit ta? Ada perlawanan. Hati yang penuh dengan semak berduri, hati yang penuh dengan kepahitan. Ketika firman diberitakan, kita lawan dari bawah, kita lawan dari hati. Iki pendeta, goblok, gak sekolah. Iki pendeta. Itu ada semak duri yang melawan, itu bahaya loh Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar berbatu, tertutup, ya dia gak berbuah. Tapi kalau ada perlawanan, ada kepahitan, ada sakit hati yang muncul. Dikatakan di situ apa? Maka besarlah semak itu dan apa? Menghimpitnya sampai mati. Gak tunggu waktu lama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada firman, ya kan? Dilawan. Ingat Yerobeam, saya baru ingat Yerobeam. Ketika dia ditegur, dia buat apa Bapak Ibu? Dilawan apa enggak Bapak Ibu? Dilawan. Apa yang terjadi sama Yerobeam? Tangannya itu dia lawan. Mending diem-diem. Kalau memang hatimu nggak terima, diem aja nggak apa-apa. Sakit diem aja. Jangan dilawan. Ketika Yerobeam ngelawan, tangannya diem. Tuhan bilang, pelayananmu seperti apa? Tahi. Lebih sopan tuh Bapak Ibu, tahi. Maka akan mati. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Lalu sebagian lagi jatuh kemana? Tanah yang baik. Ketika dia jatuh di tanah yang baik, maka akan apa? Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Amin. Tanah yang baik, ditanemin apapun, benih apapun, pasti bisa tumbuh. Lihat di belakang ini, pohon kelapa. Kalau mau tanam di Perak katanya susah pohon kelapa, enggak tahu betul apa enggak. Tapi lihat di gereja, tanah sertu katanya begitu. Tapi lihat ketika ditanam oleh Bapak Gembala. Sekarang semua berbuah, Bapak Ibu pernah merasakan buahnya? Siapa yang bilang enggak? Ayo, tak kasih hari ini. Semua sudah merasakan? Bahkan ini sekarang sedang dipersiapkan lagi, 40 bibit untuk dikembangbiakkan lagi. Karena apa? Tanahnya baik, makanya bisa berbuah-buah. Lagi disiapkan 40. Jadi selama beberapa saat ini kita puasa air kelapa Bapak Ibu. Ya kan? Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita nanti bisa minum air kelapa gitu. Lagi disiapkan untuk apa? Berbuah lagi. Karena apa? Tanahnya baik. Padahal ini tanah sertu. Apalagi Tuhan janji, ketika tanah hati kita baik, terima firman Tuhan jenis apapun. Lihat Raja Daud. Ketika dia ditegur, dia berontak apa enggak Bapak Ibu? Justru dia sadar, justru dia berubah. Makanya dia hidupnya berkenan sama Tuhan. Ditanam jenis apapun, mau firman yang teguran, firman yang menantang iman kita, firman yang mungkin mengajar kita, semuanya akan bertumbuh. Hidup kita pun juga akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Sore hari ini mau punya hati yang mana? Mau punya hati yang mana Bapak Ibu? Hati yang baik, berduri, berbatu, atau pinggir jalan? Dengan iman katakan, hati yang baik. Kalau tanahnya baik, tumbuhnya baik, buahnya baik. Sama, ketika hidup kita, hati ini baik. Roh Kudus, roh yang baru, air yang jernih, masuk di dalam hidup kita. Pikiran jernih. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya jernih, mengambil keputusan jernih, berbicara jernih, bekerja jernih, segala yang diperbuatnya apa? Berhasil. Ngambil keputusan gak sembarangan. Kalau orang hatinya jernih, ada Roh Kudus di situ, ada perkenanan Tuhan di situ, ngambil keputusannya benar, cara ngelihatnya benar. Bukan kayak 10 pengintai, tapi kayak 2 pengintai. Ujungnya apa? Segala yang diperbuatnya dari keputusan yang baik dibuat Tuhan berhasil. Mau berhasil malam hari ini Bapak Ibu? Punya hati yang baik.
Amin. Mau punya hati baik, kasih tahu kanan kirinya. Yuk punya hati yang baik ya. Saya percaya sore hari ini ketika kita punya hati yang baik, Roh Kudus akan melihat, oh iya orang ini hatinya siap. Orang ini hati siap, dia akan masuk ke situ, dia akan kasih roh perkenanan Tuhan. Hidup kita akan disertai sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama tadi orang yang hatinya terbuka, itu yang akan menerima roh yang baru. Tapi kalau ditutup tidak akan terima roh yang baru. Yang kedua, orang yang hatinya tidak mendua. Kembali ke Yohanes 4 ayat yang ke-23. Orang yang hatinya tidak mendua. Dikatakan di situ Bapak Ibu, tetapi sekarang Tuhan sedang cari penyembah-penyembah yang benar. Saya mau tanya, permasalahannya bangsa Israel itu apa sih Bapak Ibu? Dari zaman dulu, sehingga dia dihukum Tuhan, sehingga dia itu mengalami yang namanya kesulitan. Apa sih? Persoalannya bangsa Israel yang paling utama itu apa sih? Saya jawab ya, penyembahan itu penyakitnya orang Israel dari zaman dulu. Makanya Tuhan cari sekarang penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Tuhan tahu bangsaku yang dulu aku pilih itu penyakitnya sama. Apa? Penyembahan berhala. Bapak Ibu kalau buka di dalam Perjanjian Lama, orang yang hidupnya berkenan, setiap kali ada kata berkenan, pasti sebelumnya itu ada muncul bahasa, dia mempersembahkan burung yang terbaik, burung merpati yang terbaik, dia mempersembahkan kambing yang terbaik, dia mempersembahkan domba yang tidak bercelah. Ketika dia mempersembahkan, hidupnya berkenan. Ada masalah dengan persembahan orang Israel Bapak Ibu. Kenapa? Hidupnya selalu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Nanti kalau sudah kepepet, baru cari Tuhan. Tuhan tolong kembali kemana? Penyembahan berhala. Nahum 1 ayat yang kedua. Nahum 1 ayat yang kedua dikatakan di situ, Tuhan itu Allah yang apa Bapak Ibu? Cemburu. Dan juga pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh dengan apa? Kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Loh, saya tidak pernah lihat. Tuhan itu kan bilang, kasihilah musuhmu. Balaslah yang jahat dengan yang baik. Tapi kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan, kok sekarang Tuhan bilang, aku Allah yang cemburu, aku Allah yang pembalas. Dia bukan pembalas sama kitanya Bapak Ibu. Tapi dia pembalas kepada orang-orang yang hidupnya terikat dengan apa? Penyembahan berhala. Mana buktinya? Pasal yang kedua ayat yang ketiga. Nahum pasal yang kedua, ayat yang ketiga, semua itu ada buktinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nahum pasal yang ketiga, ayat yang keempat, semuanya karena banyaknya apa? Persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan apa? Persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Ini cerita di Niniwe. Di Niniwe kan kita ingat siapa itu yang di Niniwe? Siapa? Yunus. Tuhan suruh apa sama Yunus? Selamatkan bangsa Niniwe. Kenapa bangsa Niniwe? Terikat dengan penyembahan berhala. Terikat dengan apa? Sihir. Tuhan cemburu Bapak Ibu. Gimana Tuhan mau kasih rohnya? Kalau orang yang mau dikasih hidupnya masih punya Allah lain. Gimana Tuhan mau hidup berkenan kalau dia masih bergantung sama Allah yang lain? Tuhan cemburu. Sorry ya Bapak Ibu agak keras sore hari ini. Tapi Tuhan sudah ngomong sama saya sejak hari Jumat. Saya sudah persiapkan ini Jumat. Karena apa? Saya percaya Tuhan mau memberkati Bapak Ibu yang di tempat ini. Tuhan mau menyertai berkenan dalam kehidupan Bapak Ibu yang di tempat ini. Amin. Gimana Tuhan mau memberkati? Kalau di dalam hati kita masih ada yang lain. Gampangnya begini. Noldi ngomong dengan Bapak Kris. Pak, saya enggak senang jadi anakmu. Saya senang jadi anaknya Om Herman. Kira-kira Pak Kris sakit hati apa enggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Atau Lindung ngomong nih sama mamanya, Mas saya enggak senang jadi anaknya mama. Saya senang jadi anaknya Bu Gembala. Kenapa? Makan terus. Kira-kira Bu Retno marah apa enggak Bapak Ibu? Marah. Dia akan bilang apa? Udah tak pites kamu. Karena apa? Cemburu.
Coba mungkin siapa di sini? Iya kan? Saya. Iya kan? Pak, gak enak jadi anakmu, Pak. Enak jadi anak Pak Budi, enak jadi anak Pak Daniel. Kira-kira papa saya ngomong apa, Bapak Ibu? Keluar. Betul. Ya sudah, jangan di sini. Karena apa? Perasaan cemburu. Pak Daniel kalau misalnya mungkin David datang gitu ya. Pak, gak enak jadi anakmu, Pak. Enak jadi anak Suherman gitu. Pak Daniel yang orangnya langsung Bapak Ibu berubah menjadi apa gitu, mukanya langsung merah. Apa kau bilang? Cepat kemasi barang-barangmu mulai hari ini. Jangan pakai nama Eko Kristian, ganti nama Ignatius. Mungkin gitu kan ya. Karena apa? Cemburu. Tuhannya juga cemburu Bapak Ibu. Kita minta seringkali Tuhan berkenan. Tapi dalam hati kita masih menduakan Tuhan. Penyakitnya bangsa Israel itu kan itu Bapak, penyembahan berhala. Makanya kan kembali, Yeskiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 tadi dikatakan. Yeskiel 36 ayat ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari apa? Semua berhalamu. Saya percaya di sini sudah enggak ada yang simpan berhala. Memang berhala itu mahal Bapak Ibu. Berhala itu mungkin menyenangkan hati kita. Betul apa betul? Berhala itu menyenangkan, lebih menyenangkan daripada hal-hal rohani. Bangsa Israel pun ketika dia bikin patung lembu emas, ketika mau dihancurkan, mereka pun juga eman Bapak Ibu. Waduh, ini emas, Rek. Betul apa betul? Tapi Musa bilang, mau pilih mana? Pilih disertai Tuhan atau pilih disertai patung lembu emas? Tuhan kan marah kan? Enggak peduli. Bapak Ibu kalau mau disertai Tuhan berapapun harganya bayar Bapak Ibu. Bayar Bapak Ibu. Lebih baik sore hari ini kita dengar ini kita bertobat. Jangan sore hari ini ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika kita sudah mendapat penyertaan Tuhan, baru nanti hidup kita di depan balelo. Gak enak Bapak Ibu. Lebih baik sekarang sebelumnya kehidupan kita sekarang ini mungkin rusak. Lebih baik sekarang mungkin hidup kita ini terikat. Tapi hari ini kita bilang Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku gak mau bikin kau cemburu lagi. Lebih baik begitu. Daripada sekarang kita diberkati Tuhan. Nanti waktu kita mau mati baru kita terikat dengan yang namanya penyembahan berhala. Itu lebih ngenes Bapak Ibu. Betul ya? Saya mau kasih contoh. 1 Raja-Raja pasal yang keempat. Lebih baik sekarang kita bertobat daripada sekarang kita diberkati, nanti di kemudian hari baru kita balelo. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan 23. Nah, ini cerita-cerita Bapak Ibu, baca di situ ya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk kapan Bapak Ibu? Sehari, ialah 30 kor tepung yang terbaik. Dan 60 kor tepung biasa. Lanjut ayat 23. 10 ekor lembu gemukan. Dan 20 lembu apa? Gembalaan. Dan 100 ekor domba. Belum terhitung apa? Rusa. Belum terhitung apa? Kijang. Belum terhitung apa? Rusa dan gongso piaraan. Gak tahu gongso piaraan itu apa Bapak Ibu. Mungkin bebek gitu mungkin ya Bapak Ibu. Kita baca ceritanya mungkin biasa Bapak Ibu. Tapi Alkitab kalau nulis itu pasti semua ada artinya. Raja Salomo ketika dia pertama kali jadi raja, dia start, memang Raja Salomo orang yang paling kaya. Kemarin sama Alfred kan jago kalau kayak gitu-gitu itu. Disuruh ngitung, emasnya Salomo itu 666 talenta. Kalikan, 1 talenta berapa kilo kemarin? 24 kilo. 34 kilo. 34 kilo berapa? 1 gram berapa Bu Evi harga emas sekarang Bu? Oh, enggak. Percaya Bu, hari ini pasti Tuhan pasti kasih emas yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Percaya, habis ini beli emas. Tapi jangan cari Tuhan karena emas. Tapi apa yang kita enggak pernah pikir Tuhan kasih. Makanya anak-anak kalau mama mau ulang tahun, belikan. 0,5 gram, 1 gram. Bukan dilihat dari situ.
Janganlah engkau anak-anak engkau belikan baju karena kalian pintar. Kalau kalian belikan baju sengaja dibelikan yang kecil sesuai dengan ukuranmu supaya kalau nggak cocok pakai sendiri. Itu kerjanya dia tuh. Ya kan? Belikan emas. Belikan yang bisa itu. Ya kan? Tuh dengar anak-anak mamanya nggak pernah beli emas. Ulang tahun nanti dilihat tanggal berapa. Urunan beli 1 gram. Beli sama Pak Daniel kasih komisi 5%. Alfred ngitung kemarin sama anak kaum muda. Kalkulatornya anak-anak muda semua error Bapak Ibu. Iyalah, 1 gram aja sekarang mungkin sekitar 1 juta mungkin ya. 1 gram. Kalikan 1000. Itu baru 1 kilo itu. Berapa itu berarti? 1 kilo mungkin 1 M, mungkin ya 1 M. Itu 1 kilo. Kalilah 34, sudah nanti habis waktunya khotbah. Pokoknya gak kehitung Bapak Ibu. Tapi lihat, Alkitab tuliskan, makanannya Salomo dalam sehari. Ayo coba Bu Andreas, sehari makanannya kayak gitu Bapak Ibu dijejer. Dombanya berapa? 100. Itu baru domba Bapak Ibu. Kadang kita makan 1 kilo Bapak Ibu. Kelempokan kok. Ini 100, 1 hari. Gembalaannya berapa? 20. Pikir gembala itu lembu itu enteng tah. Lembu itu satu biji, 1 ekor berapa kilo Bapak Ibu? Bisa 100 kilo mungkin. Ini kali aja 20. Makanan dalam sehari. Bayangkan. Ini makanan yang sangat super luar biasa Bapak Ibu. Enggak tahu nanti diolahnya versi barat, tanya sama Bu Ulan nanti. Gimana cara ngolahnya. Jadi Bapak Ibu, Salomo dulu awal-awalnya dia memerintah cari Tuhan. Oh ya toh? Cari Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat. Sesudah jadi kaya. Enggak langsung melenceng Bapak Ibu. Orang itu enggak langsung mundur. Mundur itu perlahan Bapak Ibu. Dari yang enggak kelihatan. Saya mau tanya. Kalau seperti ini Bapak Ibu makanannya Salomo dalam sehari. Jadi saya kira-kira kokinya dalam sehari itu capek enggak Bapak Ibu? Tiap hari rasanya kerajaan Salomo ngurusin dapur Bapak Ibu. Rasanya tiap hari kerajaan Salomo ngurusin makan. Berarti Salomo ini suka apa? Kuliner. Oh ya toh? Nanti dombanya dimasak ini, nanti dombanya dimasakin ini, dimasakin itu, dimasakin apa kan gitu. Suka kuliner Bapak Ibu. Nggak ada di Alkitab zaman dulu kuliner. Tapi ya inilah. Kalau Raja Daud tiap hari ngurusin apa Bapak Ibu? Pujian. Tiap hari ngurusin apa? Penyembahan. Makanya Raja Daud disertai Tuhan terus. Ini Salomo tiap hari ngurusin apa? Ngurusin perut, ngurusin dapur. Raja Daud terus dalam pujian, terus dalam penyembahan, ngurusin puasa. Betul lah, minggu lalu kan ayatnya bilang apa? Raja Daud meremukkan dirinya dengan apa? Puasa. Salomo ini udah bisa ketahuan orangnya. Orangnya apa? Gemuk pasti Bapak Ibu. Enggak pernah puasa mungkin. Padahal puasa itu banyak kuasanya Bapak Ibu. Ini enggak pernah puasa. Tiap hari ngurusnya makan. Akhirnya makan itu jadi berhala, dia tinggalkan Tuhan. Enggak ada yang dibangun sama Raja Daud. Yang dibangun sama Raja Daud itu kan pondok Daud. Enggak ada lagi zamannya Salomo. Mana ada pondok Salomo? Enggak ada. Yang ada rumah makan Salomo Bapak Ibu. Tuhan cemburu enggak? Cemburu. Berapa banyak orang gara-gara kuliner tinggalkan jam ibadah. Berapa banyak orang gara-gara makan tinggalkan kebaktian. Berapa banyak orang gara-gara makan tinggalkan jam doa. Betul apa betul? Berapa banyak orang karena takut enggak makan enak, enggak puasa. Betul apa betul? Sorry hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu juga berhala Bapak. Ini belajar sama Salomo. Enggak langsung melenceng. Mulai dari kulineran. Ini berhala masa kini. Jadi Tuhan ini keren, berhala masa kini udah ada Bapak Ibu. Jadi sore hari ini, kalau kita karena makan tinggalkan Tuhan, karena kuliner tinggalkan Tuhan, karena perkara-perkara enteng begini tinggalkan Tuhan. Aduh nelongso Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tuker itu perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan cemburu. Yang kedua Salomo, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10.
Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ, Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah kulakukan tanganku dan segala usaha yang dilakukan untuk itu dengan jeripayah. Lihatlah segala sesuatu adalah apa? Sia-siaan. Apalagi matanya Salomo itu berhala Bapak Ibu. Lihat cewek cantik lewat, dipanggil jadi gundik. Lihat cewek cantik lewat, dipanggil jadi istri. Dia enggak ngurusin lagi yang namanya ibadah, doa puasa, doa malam, pujian, penyembahan, berdoa, baca firman. Enggak ada Bapak Ibu. Yang diurusin yang nyenengin apa Bapak Ibu? Matanya. Enggak salah kita nonton film Korea, enggak salah. Saya juga nonton film barat kok Bapak Ibu. Tapi berapa banyak orang yang rela satu malam tidak tidur nonton film Korea satu seri, 16 episode. Loh, sampai profil WhatsApp-nya pun dibuat hadap-hadapan dengan orang Korea gini. Yang tahu ketawa, yang nggak tahu ya sudah. Nggak salah, itu lucu-lucuan. Berapa banyak orang karena Korea disesatkan luar biasa. Bukan Koreanya, tapi kita bicara berhalanya Bapak Ibu. Nyenengin mata, ngapain pergi gereja? Iya kan? Kita refreshing dulu. Oh aku cari duit sendiri. Kan Salomo kan gitu, jeripayahku kok. Tapi endingnya dia bilang apa? Sia-sia. Akhirnya dari apa yang nyenengin mata itu. Anak-anak muda mungkin kau berkata, nonton film porno itu nyenengin mata. Iya, tapi akhirnya sia-sia. Lihat Salomo ketika dia menyenangkan matanya, dia kawin banyak. Kemarin 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9. Sebab itu Tuhan menunjukkan apa? Murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah apa? Menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Salomo ini bukan orang main-main loh Bapak Ibu. Dia udah ngelihat Tuhan 2 kali. Jadi jangan kita berpikir, aku gak mungkin mundur. Aku gak mungkin mundur hari ini. Kalau yang kita kejar sama seperti Salomo. Yang kita kejar hanya kesenangan mata. Yang kita kejar hanya kesenangan perut. Yang kita kejar hanya kesenangan hati kita. Suatu saat kita akan jatuh dengan apa yang kita cari itu Bapak Ibu. Kita akan jatuh. Lihat Salomo ketika dia kejar, akhirnya apa? Itu perempuan-perempuan yang dia kawini semua itu Bapak Ibu, dikatakan membuat dia jatuh kepada berhala. Hati-hati Bapak Ibu, jangan kejar itu. Biarlah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita kejar haus akan Roh Kudus. Ketika kita haus akan Roh Kudus, Tuhan akan tambahkan hikmatnya. Tuhan akan tambahkan perkenanannya. Kalau Tuhan tambahkan perkenanannya, kira-kira penyertaannya makin besar enggak dalam kehidupan kita? Makin besar. Makanya saya ini ada bikin, Tuhan gerakkan hari Sabtu. Ya kan, kalau ada iklannya di situ boleh. Tuhan gerakkan supaya hari Sabtu ini anak-anak kaum muda, kita mengadakan Holy Spirit Night. Kita mengadakan ketika kita betul-betul nyanyi, kita betul-betul menyembah Tuhan. Roh Kudus yang baru itu menjamah, enggak butuh nangis-nangisan. Kalau nangis Tuhan jamah ya sudah. Belum tentu jatuh, bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita cari itu Roh Kudus, dia jamah. Kita datang dengan hati yang haus, kita datang dengan hati yang rindu. Ketika Roh Kudus jamah, hidup kita diubahkan, hidup kita dibaharui. Apa yang menjadi reruntuhan mulai hari ini dibangun kembali. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau ngajak Bapak Ibu, tapi nanti dulu, biar anak-anak muda dulu. Kita hanya nyanyi, kita hanya menyembah Tuhan. Jangan samakan dengan doa malam. Ini betul-betul kita mau betul-betul, makanya saya bilang sama anak-anak yang bertugas, puasa kamu. Ketika kita berpuasa itu, Roh Kudus itu bekerja 2 kali lipat. Yesus sebelum melayani, dia apa Bapak Ibu? Puasa, enggak doa toh, puasa. Tuhan kasih gambaran.
Dia puasa 40 hari, 40 malam. Lihat segala yang diperbuatnya, segala yang dilakukannya. Berhasil. Karena apa? Kita berdoa ada kuasa. Tetapi ketika kita berpuasa, kuasanya itu enggak terbatas Bapak Ibu. Itu beda levelnya Bapak Ibu. Makanya saya ngomong sama anak muda, ayo minggu depan kita bikin acara. Kita pujian, kita penyembahan, kita cari wajah Tuhan. Kalau mungkin hati kalian sekarang sedang lesu, hati kalian mungkin sekarang sedang loyo, hati kalian sekarang sedang kering, datang cari Tuhan. Tuhan lawat, Roh Kudus bekerja, Tuhan kasih roh yang baru. Roh Kudus diurapi lagi dalam kehidupan kita, hidup kita lebih bersemangat lagi, hidup kita lebih disegarkan lagi. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya, artis-artis itu, Krisdayanti, siapa lagi? Syahrini, kayaknya dari mana sih Bapak Ibu? Dari mana Bapak Ibu? Aku tak biasa bila kau tak ada di sisiku. Aku tak biasa bila kau. Nyanyi gitu tok Bapak Ibu, terkenal loh. Siapa itu? Ayo coba. Nika Ardila loh. Yang kecil-kecil enggak tahu. Oh. Siapa Bu? Itu. Tahu. Itu. Teman SMA. Ya kan? Bill. Ya kan? Kasihku sampai di sini kisah kita. Oh, cuma nyanyi gitu toh Bapak Ibu, terkenal, bukan saya. Ini yang nyanyi Bapak Ibu maksudnya. Yang nyanyi, cuma nyanyi gitu toh bisa terkenal. Duitnya banyak enggak karu-karuan. Kita yang kerja, naik sepeda motor panas-panasan pagi, siang, sore, malam, mikir ngadepin karyawan. Kok gak bisa enak kayak gitu ya? Cuma bondo apa Bapak Ibu? Nyanyi. Nah ini Tuhan ngajak sore hari ini. Saya ngajak anak muda, ayo kita datang. Nyanyi, cari Tuhan. Nyanyi, sembah Dia. Makanya saya lihat Pak Kris tadi, saya senang luar biasa. Untung Bu Kris Jami nggak kena. Kalau itu dari dalam hati yang paling dalam, itu dihitung sama Tuhan. Engkau menabur dengan air mata, engkau akan tuai dengan sukacita. Bondo apa? Nyanyi. Amin Bapak Ibu. Makanya saya undang anak-anak muda, ayo datang hari Sabtu. Nyanyi, cari wajah Tuhan, roh yang baru Dia berikan. Ketika ada roh yang baru, kita dikasih urapan melihat, kita dikasih hidup berkenan. Hidupmu disertai Tuhan dalam segala keadaan. Yang dikejar itu Bapak Ibu. Jangan dikejar seperti Salomo. Kesenangan mata dan lain-lain. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini jangan bikin cemburu Tuhan. Seneng gak sih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya kan di sini siapa yang misalnya punya pacar ya. Misalnya yang suami aja deh. Seneng gak misalnya Bapak Iksan, kalau misalnya istrinya ngomong kayak gini, Pak, itu loh dulu mantan pacarku yang dulu, orangnya pengertian loh, gak suka marah loh. Kira-kira dalam hati, jengkel apa enggak? Jengkel. Pak Iksan cuma jawab bisa gitu. Itu kan jawabannya Pak Iksan kan gitu Bapak Ibu. Tapi dalam hati coba kalau istrinya yang bilang, saking gak ada celurit Bapak Ibu ya. Pasti dalam hati, cuma berusaha. Iya non. Tapi untung ini rumah tangga bahagia. Dalam nama Yesus, amin Bapak Ibu. Coba kalau di sini saudara Alfred yang sudah punya pacar. Atta bilang gini, Koko, kamu tahu nggak pacarku yang dulu? Swoge Paul. Kira-kira Alfred yang terkenal sabar luar biasa, bin ajaib. Dia akan bilang apa sama Atalia? Jengkel enggak? Pasti jengkel Bapak Ibu. Jangan bikin cemburu. Jangan bikin cemburu Tuhan sore hari ini. Kalau engkau sudah pegang Tuhan, Tuhan terus sampai mati. Amin Bapak Ibu. Roh itu yang baru akan diturunkan kepada orang-orang yang hidupnya tidak mendua hati. Kalau Tuhan, Tuhan saja, jangan ada yang lain. Jangan seperti bangsa Israel, jangan seperti Salomo. Yang terakhir, yang ketiga. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan roh yang baru, yang membuatnya hidup berkenan sama Tuhan? Tentunya
Tuhan akan mencurahkan roh itu kepada orang-orang yang tidak akan menyia-nyiakan perkenanan Tuhan. Ini paling penting Bapak Ibu. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi apa? Sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tuhan tidak mau Bapak Ibu kasih karunianya. Tuhan tidak mau Roh Kudus yang Dia kasih. Itu kita sia-siakan. Tapi seringkali Tuhan tuh masih memberikan kita kesempatan. Raja Saul, apakah Tuhan tidak tahu hidupnya di akhirnya dia akan mundur. Hidupnya di akhirnya dia akan balelo. Salomo hidupnya dia akan menyembah berhala. Kira-kira Tuhan tahu apa enggak Bapak Ibu? Tahu, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Tapi sore hari ini, kesempatan belum tentu datang 2 kali Bapak Ibu. Ingat loh Bapak Ibu, kalau kita dulu pernah disembuhkan, kita dulu pernah ditolong, kita dulu pernah mengalami kebaikan Tuhan, belum tentu itu datang 2 kali. Makanya pegang erat teguh Tuhan, makanya pegang terus Tuhan, itu jangan mendua hati. Jangan Tuhan diselewengkan, punya hati yang terbuka. Belum tentu kesempatan datang 2 kali. Saul hilang begitu saja. Daud masih ada kesempatan, karena apa? Dia mau bertobat Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, aku hari ini tuh semua karena aku. Aku hari ini semua karena aku suka sumbang gereja. Aku hari ini ada bisa karena pekerjaanku, aku yang bekerja. Aku hari ini ada karena aku. Bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Tuhan itu, Dia lihat hatinya murah hati, Dia kasih. Usaha kita itu hanya perwujudan. Ketika Tuhan lihat, oh iya ya, orang ini sudah dikasih talenta 5, oh dia kerjakan. Oh orang ini dikasih kepercayaan pelayanan, dia sungguh-sungguh. Usaha kita Tuhan lihat, oh Tuhan tambahin lagi Bapak Ibu. Tapi awal mulanya itu Tuhan kasih cuma-cuma, bukan karena hebat kita. Jadi jangan kita merasa hebat. Saya dikasih kesempatan, saya dikasih kepercayaan gini, bukan karena hebat saya, siapa saya. Tapi kalau saya sia-siakan, Tuhan akan ambil. Tapi kalau saya sungguh-sungguh tekuni, saya sungguh-sungguh lakukan pelayanan, Tuhan akan tambahin pengurapan. Saya jaga hidup saya di luar, enggak cuma di mimbar tok pinter ngomong. Betul apa betul? Sore hari ini Bapak Ibu, kalau sekarang kita merasa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, jangan sia-siakan. Kalau kita dikasih kesempatan pelayanan, kita bisa dikasih Tuhan kesempatan bekerja mendapatkan gaji. Kita dikasih kesempatan Tuhan untuk hidup 1 tahun. Kesia kemarin bilang apa? Ini dokter jadi-jadian Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Kesia ini dokter jadi-jadian. Kalau ada orang yang sakit, dia langsung bilang gini, wah itu gara-gara ini. Langsung Bapak Gembala bilang gini, harusnya kamu ini dulu sekolah dokter. Iya, cuma ya apa ya, males belajar aku bilang gitu. Karena apa? Sekarang kalau ada yang sakit mesti, iya harus swab begini. Di sini, caranya begini, obatnya ini. Oh jago dia Bapak Ibu. Jadi kayak dokter jadi-jadian gitu kan ya. Tapi masuk juga, karena apa? Tuhan kasih hikmat. Jadi bukan dokter jadi-jadian, saya ralat. Nanti pulang marah nanti dia Bapak Ibu. Bahaya, pendukungnya banyak soalnya. Nanti saya dikepung Bapak Ibu. Iya kan? Sampai mana tadi ini? Gara-gara Kesia ini. Aduh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dalam 1 tahun, Kesia bilang gini, gak percaya. Semua itu dalam 1 tahun pasti pernah kena corona. Cuma saking karena Tuhan sembuhkan. Masa sih kita demek di mana? Gak kena. Sedangkan orang di luar sana itu banyak yang kena. Kita ini selama 1 tahun atas kemurahan Tuhan. Kesia bilang gini, mungkin sebenarnya kita ini ada yang kena. Tapi Tuhan sembuhkan, kita gak sadar. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Itu semua karena apa? Kasih karunia Tuhan. Pak Iksan makan nasi babat, gak ingat-ingat Bapak Gembala. Mungkin waktu makan duduk, bekas sendoknya orang yang habis kena corona. Siapa yang tahu? Tapi lihat sampai sekarang, seger buger luar biasa. Tambah cerah seperti awet muda. Karena apa? Karena kasih karunia. Bapak Yuli, yang paru-parunya terganggu. Tapi sampai hari ini, bisa sehat. Paling cuma batuk-batuk toh. Sehat, bisa memuji Tuhan. Itu semua karena siapa? Karena kemurahan Tuhan.
Oh ada orang Bapak Ibu sehat-sehat, cuma hanya ada riwayat asma, sekali kena game over Bapak Ibu. Tuh adik saya tercinta Noldi, parah banget tuh kan, kena TBC atau apa kapan hari itu. Itu dia kena mungkin ekornya corona aja mungkin, bukan coronanya, ekornya aja dia sendul, gitu. Melayang Bapak Ibu, tapi hari ini tambah diberkati Tuhan luar biasa. Seger bugar. Karena apa? Kasih karunia. Jadi jangan apa Bapak Ibu, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Satu contoh ya, kita buka sama-sama dalam Kejadian. Ayo kita buka sama-sama di dalam Kejadian. Ini saya enggak tulis ayatnya, tapi kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-27. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi orang yang apa Bapak Ibu? Pandai berburu. Seorang yang sukanya tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal dalam kemah. Saya tanya, Esau pinter apa Bapak Ibu? Berburu. Esau hobinya apa Bapak Ibu? Berburu. Esau kerjanya cuma berburu aja Bapak Ibu. Betul kan? Sekarang hidup kita mungkin hidupnya suka berburu, kesenangan dunia, berburu duit, berburu harta, berburu kesenangan mata kayak Salomo. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berburu Roh Kudus, kita cari haus akan Roh Kudus, kita tidak akan pernah puas, tapi hidup kita akan merasa penuh sukacita, hidup kita akan terus disertai Tuhan. Tapi kalau kita hidupnya kerjaannya hanya berburu dunia, berburu kesenangan mata, berburu apa yang kita inginkan, akan ada endingnya. Kita lihat ayat yang ayat yang ke-28. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan apa? Lelah dari padang. Ketika kita kerjaannya cuma berburu dunia, berburu duit, bukan berarti nggak boleh kerja Bapak Ibu. Berburu semua yang menyenangkan hati kita, suatu saat kita akan lelah. Suatu saat kita akan capek dan kita tidak sadar. Ketika Esau capek, dia kasih sama Yakub apa? Hak kesulungan. Bagi Esau, hak kesulungan itu enggak berarti apa-apa. Tapi bagi Yakub, dia tahu hak kesulungan itu punya penuh kuasa. Hak kesulungan itu apa? Perkenanan Tuhan. Hak kesulungan itu apa? Itu orang bilang warisan yang luar biasa. Tapi Esau menganggap hak kesulungan itu enggak penting. Berapa kita juga menganggap demikian. Apa itu datang gereja? Apa itu Roh Kudus? Apa itu dipenuhi dengan roh yang baru? Apa itu ketaatan? Tidak penting. Yang penting kita berburu dunia. Betul kan? Lihat ketika Esau tukar kasih karunia yang Tuhan kasih. Itu dia dapat hak kesulungan itu kasih karunia Bapak Ibu. Bukan dia dapat karena kekuatannya. Ketika yang dia anggap sepele, dia tukar dengan yang menyenangkan perutnya, menyenangkan matanya, menyenangkan hatinya, menyenangkan nafsunya, hidupnya selesai sampai di situ. Bapak Ibu buka ayat selanjutnya. Ada cerita tentang Esau, yang ada ceritanya semua tentang siapa? Yakub. Nanti Esau ujung-ujung waktu mau mati baru muncul lagi. Kita kan gak tunggu waktu mau mati baru muncul tuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau hidup kita eksis dalam Tuhan. Memang Yakub penipu, dia terima karmanya. Apa yang dia tabur itu dia tuai. Tapi yang saya bicara di sini, Esau ketika dia tukar kasih karunia itu dengan hal yang dia anggap menyenangkan hatinya, ujungnya maut, ujungnya hidupnya selesai. Bapak Ibu mau sore hari ini hidupmu tetap eksis atau hidupmu habis sampai di sini. Urusan dengan Tuhan selesai sore hari ini, itu ada di tangan kita. Kita mau tukar kasih karunia yang Tuhan kasih atau tidak? Kita pegang terus kasih karunia itu. Tuhan, aku tidak akan melepaskan kasih karunia.
Aku tidak akan melepaskan Roh Kudus-Mu. Aku tidak akan melepaskan pelayanan. Aku akan semakin haus dan cari Engkau. Aku semakin mau dirubah. Atau kita pilih, Tuhan aku mau tuker. Ingat Bapak Ibu, totalannya bukan di sini. Totalannya nanti di atas. Tapi Tuhan tuh selalu berusaha narik. Saya kembali kepada khotbah Bapak Gembala tadi pagi. Kalau Bapak Gembala tadi pagi menceritakan, itu karena apa? Bapak Gembala digerakkan bahwa inilah akhir zaman. Kita harus hati-hati. Kita tahu waktunya semakin dekat, berarti kita harus apa? Hati-hati. Jangan sia-siakan kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Cuma ada beberapa hal yang harus saya sharingkan sore hari ini. Supaya kita jelas. Sebelum saya tutup, kita buka Lukas. Lukas pasal yang ke-16. Fix ya sampai sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Orang yang dipenuhi dengan roh yang baru. Yang pertama apa? Hatinya terbuka. Yang kedua, hatinya tidak mendua. Yang ketiga, hatinya tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Tidak menyia-nyiakan perkenannya. Fix sampai sini. Saya berharap berdoa sore hari ini. Jemaat Tuhan ya. Mendapatkan kasih karunia Tuhan, hidupnya berkenan sama Tuhan, melimpah-limpah. Ayo kita kejar Roh Kudus, kita kejar perkenanannya, kita kejar haus dan lapar akan Tuhan, bukan haus dan lapar akan perkara dunia. Sekarang kita akan sharingkan tentang Lukas tadi, pasal yang ke-16, ayat yang ke-29 sampai 31. Nah, Bapak Gembala tadi pagi kan cerita. Ya, bahwa mendapatkan penglihatan bahwa orang yang sudah meninggal itu datang. Yang pertama ditolak di mana? Di Yerusalem. Dengan memikul kayu yang begitu besar. Kemudian datang dengan berkata apa? Seluruh harta-hartaku diambil. Dan ini memang tertuliskan. Ini perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Ini karena bisa fatal Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 dikatakan tetapi kata Abraham, lompat dulu ayat yang ke-28. Ayat yang ke-27, dari 27 sampai 31. Dikatakan di situ kata orang itu, kalau demikian aku minta. Si orang kaya ini minta sama Bapak di surga, supaya engkau menyuruh apa? Dia ke rumah ayahku. Berarti orangnya disuruh datang. Orang mati disuruh datang. Ayat yang ke-28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi jelas orang kaya itu sudah ada posisinya di mana? Di tempat penderitaan. Ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Si orang mati, orang kaya ini masih ngengkel. Kirimono, supaya ada orang mati yang datang supaya mereka bertobat. Ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sampai di sini clear ya Bapak Ibu. Orang ini sudah mati. Nah, ini ceritanya, yang cerita itu Yesus Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal yang ke-16 ayat yang pertama, dikatakan dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus cerita panjang lebar. Yesus cerita panjang lebar dan sampailah kepada cerita ini. Sampailah kepada cerita ini bahwa ada penglihatan. Yang nangkep siapa penglihatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang nangkep cerita ini siapa? Yang nulis siapa?
Lukas. Bapak Ibu cari di Markus, Bapak Ibu cari di Matius, Bapak Ibu cari di Yohanes, nggak ada. Ya, clear sampai sini. Jelaskan baik-baik. Ini penting Bapak Ibu. Matius, Markus, Yohanes nggak ada. Seringkali Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ceritanya apa? Sama. Tapi dalam cerita ini nggak ada. Di dalam Matius, Markus, Yohanes. Yang ada hanya di Lukas. Nanti saya kasih tahu. Ya, yang ada hanya di Lukas. Lukas nangkep penglihatan ini. Lukas nangkep penglihatan ini bahwa ada orang mati seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, orang matinya turun ke bumi apa enggak? Pada akhirnya, di dalam cerita ini. Orang matinya turun enggak sama saudara-saudaranya? Datang apa enggak? Enggak datang. Tapi Lukas menerima penglihatan. Orang matinya enggak turun. Ingat Bapak Ibu, orang kalau sudah mati, rohnya naik ke surga. Jadi kalau dia muncul ke bumi, itu satu, mungkin meden-medeni. Ya, ini yang kita ngomong yang paling gampang dulu. Meden-medeni. Muncullah kuntilanak. Muncullah sundel bolong. Muncullah gundu ruwo. Itu setan biasa Bapak Ibu. Tapi itu yang paling ditakuti sama kita-kita. Betul enggak? Coba kalau di sini sendirian gitu kan ya. Ada bunyi kelotak. Tikus lewat. Berapa banyak yang lari. Biar mungkin kayak siapa yang di sini yang paling pemberani. Tetap lari. Itu yang pertama, nakut-nakuti. Tapi seringkali ada yang muncul seperti ini. Lukas mendapatkan penglihatan untuk membawa pesan. Jadi yang saya tangkap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Gembala menceritakan bahwa ditemukan, diberikan penglihatan, itu bukan real, tapi itu penglihatan. Penglihatan berupa pesan, sama seperti ini. Lukas mendapatkan penglihatan berupa pesan. Kepada siapa? Orang-orang yang akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kamu sadar, aku ini ditolak di Yerusalem. Jadi ini saatnya kamu untuk apa? Berubah. Hartaku ini diambil. Jangan saja hidupmu kejar harta, tapi kejar siapa? Kejar Tuhan. Ini penglihatan. Kok enggak datang sama Bapak Gembala? Kadang saya juga ngeri Bapak Ibu. Saya gilir. Kakak tertua sudah. Kakak nomor 2 sudah. Kakak nomor 3 sudah. Waduh, sisa yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang terakhir ini antara siapa? Antara dulu yang waktu itu sering tidur di kamarnya Kesia. Ya kan? Atau mungkin langsung dengan Bapak Gembala. Tapi kok enggak ada gitu loh Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena apa? Ini sedang membawa pesan. Sama dengan ini. Tangkap ya Bapak Ibu ya. Ini sedang membawa pesan kepada orang-orang yang hatinya keras supaya bertobat. Kenapa Lukas? Lukas ini profesinya apa Bapak Ibu? Dokter, tabib. Otomatis dokter atau tabib tidak gampang sembarangan percaya dengan yang namanya hal-hal yang tahayul. Betul toh? Sampai dia tulis di kitabnya. Ini anggapannya Lukas sedang tulis resep. Saya mau tanya Bapak Ibu, dokter kalau nulis resep itu boleh aur-auran apa enggak? Enggak boleh. Ini Lukas sedang nulis resep. Lukas 16. Itu yang betul-betul dia hadapi sendiri, dia alami sendiri. Lukas ini enggak gampang percaya loh perkara-perkara gituan Bapak Ibu. Penglihatan orang mati, orang apa. Artinya apa? Kalau sudah sampai ke Lukas, kalau sama Markus, Matius itu mah ya sudahlah sama kayak orang biasa. Kayak orang yang mungkin udah lahirnya bisa ngelihat gitu kan ya. Enggak sebuah yang heboh. Tapi kalau sama Lukas, artinya Tuhan punya pesan khusus. Karena apa? Lukas ini tidak gampang percaya. Tapi sejak Lukas tangkap penglihatan itu, dia tulis. Itu juga pesan supaya berjaga-jaga. Yang saya mau tangkap, ketika Bapak Gembala tadi pagi menyampaikan adanya penglihatan itu pesan secara khusus yang diberikan kepada orang-orang itu. Supaya apa? Jangan keraskan hatimu. Engkau sudah harus bertobat.
engkau sudah harus saatnya kembali mencari wajah Tuhan. Jadi jangan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di tempat ini, jangan berkata seperti ini. Oh, kalau gitu berarti orang yang sudah mati bisa datang lagi. Nanti kalau datang kita tanyain apa? Nomor togel. Nah, itu pengalaman. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya bilang hati-hati? Ketika kita berurusan dengan orang mati. Saul, ketika rohnya sudah undur dari Tuhan, dia undang orang mati datang. Yang muncul siapa? Samuel. Samuel udah mati belum Bapak Ibu? Udah mati. Tapi orang itu menyerupai Samuel. Kenapa kok Saul percaya gitu-gitu? Karena dia apa? Hatinya sudah undur. Tuhan sudah enggak ada. Ketika dia urusan sama orang mati, ya kan? Ikung kok datang, siapa no apel? Bukan orangnya yang makan, Bapak, tikus yang makan. Dia mau datang, kesukaannya apa? Babi, telinga babi, kuping babi, cingur babi, nasi babi guling. Siapa no di situ? Yang merdeka kucing, Bapak Ibu. Jadi saya kasih tahu, orang kalau sudah mati dia pergi ke atas. Tetapi kalau ada muncul penglihatan seperti itu, ya kan? Jangan kita tanya-tanyain, ya apa di sana. Kalau itu setan, dia selewengkan sama kita. Tapi kalau dia datang, dia ngomong, dia bawa pesan, dia cerita seperti ini. Ini juga dialami penglihatan, ya kan? Itu artinya apa? Berjaga-jagalah. Berarti engkau saat ini targetnya engkau harus berubah. Engkau saat ini targetnya engkau harus kembali cari Tuhan lagi. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi jangan ya jemaat surya kebenaran tiba-tiba muncul omong kosong ada yang meninggal. Terus kemudian datang ditanyai. Wis makan gorong le. Lihat ada orang yang sampai seperti ini. Ketika waktu itu dia datang dia bilang uangku habis. Orang yang di dunia yang gak ngerti firman dia bilang apa? Ya sudah kirim uang aja di sana. Ya apa caranya Bapak Ibu? Karena apa? Pengertiannya salah. Sore hari ini kalau Bapak Gembala cerita itu artinya apa? Kasih karunia itu akan muncul kepada orang itu. Jadi jangan sia-siakan. Sore hari ini kita gak perlu nunggu yang namanya penampakan dulu. Makanya gak nampak sama Bapak Gembala. Karena apa? Bapak Gembala udah punya kasih karunia kok. Betul apa betul? Tapi kalau ada yang tiba-tiba muncul, ada orang bilang bisa, ini pamitan. Waktu datang cuma senyum tok. Saya gak berbicara itu. Saya bicara yang penting ini. Jadi jemaat surya kebenaran, ya kalau sudah dapat kasih karunia, jangan disia-siakan. Jangan dibuang-buang. Pakai terus kasih karunia itu. Makin hari makin bertambah. Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini. Biar roh yang baru membakar hati kita. Roh yang baru menyertai kehidupan kita. Hidup kita makin hari makin melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.